وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Dia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah memelihara kita, yang telah menjaga kita, yang telah memberikan rezekinya kepada kita semua dan memberikan nikmat-nikmat yang tak terhingga kepada kita sekalian. Terkhusus Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat iman, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa mudah melaksanakan perintah-perintahnya, terkhusus melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yakni salat subuh secara berjamaah. Semoga kita semua yang melaksanakan salat subuh pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala golongkan dalam hamba-hambanya yang soleh, yang berhak mendapatkan surganya kelak. Dan hadirin, senantiasa kita berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua berhak mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang Nabi sampaikan bahwasanya ketika manusia kita semua sampai di waktu subuh, maka jangan kita berangan-angan kita akan sampai di waktu sore. Idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziril sabah. Maksudnya adalah ketika kamu di pagi hari, maka jangan kamu beranggap kamu akan sampai di sore hari. Dan ketika kamu di sore hari, jangan pernah kamu berandai-andai kamu akan sampai di pagi harinya. Kenapa? Dengan demikian kita akan semangat untuk melaksanakan satu kegiatan atau satu aktivitas, terkhusus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang merasa waktunya singkat akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan satu kegiatan itu, satu aktivitas tersebut dengan sungguh-sungguh. Kenapa demikian? Karena merasa waktunya singkat ataupun dikejar oleh waktu. Sebagaimana kalau kita dalam satu perjalanan misalnya, waktu semakin sempit, kendaraan ataupun yang kita mau ikuti segera berangkat, maka kita akan bersegera, bercepat-cepat, tidak menunggu-nunggu lagi. Itulah yang kemarin sebagian bincang-bincang yang Pak Haji Najak, kalau beliau sampaikan begini, kalau saya sholat itu seolah-olah sholat saya ini sholat saya terakhir. Maka ini sebenarnya ini luar biasa, sudah ada tuntunan dari Nabi dan para salafus soleh seperti itu. Kalau kita sholat, maka anggaplah sholat kita ini sholat yang sangat terakhir kalinya, sehingga dengan kita beranggapan seperti itu, solat kita akan semakin khusyuk, dan kita beranggapan solat kita ini yang terakhir. Dengan demikian kita akan melaksanakan solat dengan solat yang terbaik, tidak dengan malas ataupun santai-santai. Karena kenapa? Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang munafik dalam Al-Qur'an selain yang disebut oleh Nabi dalam hadis. Yaitu Allah ingatkan begini, innal munafiqina, jadi orang-orang munafik itu seperti apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik adalah ketika mereka berdiri salat, kata Nabi, yaitu mereka berdiri dalam keadaan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas, dan mereka meria, harus pamer, mau dilihat oleh manusia. Dan Allah tutup dengan ayat ini, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Naudzubillah. Semoga kita terhindar dari perkara demikian. Maka pentingnya perkara tersebut bagi kita semua, bagi orang-orang yang telah senantiasa datang ke masjid untuk memperbaiki kualitas solat kita. Maka penting sekali kita merasa solat kita ini solat yang terakhir. Kenapa demikian? Sehingga kita berdiri dalam keadaan semangat, tidak dalam keadaan malas, tidak dalam keadaan mau dilihat oleh manusia. Maka orang yang melaksanakan solat dengan demikian, maka seolah-olah dia solat dengan sebaik-baiknya, seolah-olah solat dia yang terakhir dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ingatkan juga, kalau kamu sampai di subuh hari, jangan kamu beranggapan, kamu berandai-andai kamu akan sampai di sore hari.
Dengan demikian hadirin, ternyata salah satu hikmahnya adalah kita akan mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Jadi kita jangan pernah beranggapan oh saya belum dapat ini, ataupun jangan pernah kita merasa saya punya ini, harus saya dapatkan nikmat seperti ini baru saya bersyukur. Padahal tidak demikian. Mari kita lihat ayat Al-Quran tentang ayat yang menegaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di sini kalimat yang Allah gunakan adalah kalimat mufrad yang artinya satu nikmat saja. Satu nikmat saja kata Allah. Hadirin, kita tidak akan mampu menghitung manfaat dari satu nikmat itu. Bagaimana? Contoh kecil, Allah beri kita mata. Mata ini dengan mata yang sama, banyak sekali manfaat yang telah dihasilkan oleh mata ini. Dengan mata ini banyak sekali nikmat yang kita bisa dapatkan melalui mata kita. Dengan mata ini kita bisa menggunakan ini kemana-mana. Dengan mata yang sama kita bisa melihat hal yang baik. Dengan mata yang sama kita memilih tempat-tempat terbaik. Bahkan kita memilih orang-orang baik untuk kita jadikan sahabat kita. Itu baru satu nikmat saja, kita tidak mampu untuk menghitung daripada manfaat daripada satu nikmat saja. Maka Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, jangan pernah menunggu kita mendapatkan nikmat yang lebih besar sebelum nikmat-nikmat yang tadi kami sebutkan yang Allah amanahkan kepada kita belum kita syukuri dengan baik. Maka cara mensyukuri nikmat yang ada dalam diri kita adalah kita gunakan semua nikmat-nikmat tersebut ke tempat-tempat yang terbaik yang Allah perintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang kita manfaatkan ke tempat-tempat terbaik itulah kelak di yaumil qiyamah akan bersaksi, ya Allah, mata ini senantiasa melihat Al-Quran. Ya Allah, mata ini senantiasa melihat tempat-tempat kebaikan. Ya Allah, mata ini senantiasa melihat orang-orang yang baik. Ya Allah, mata ini senantiasa melihat anak-anak yatim. Ya Allah, mata ini senantiasa melihat orang-orang yang kelaparan lalu akan dibantu. Inilah yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua anggota tubuh berbicara demikian kecuali mulut kita yang Allah kunci, karena Allah sudah tahu mulut ini banyak sekali ceritanya, dan ceritanya kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Dan itu hadirin yang mulia penyakit manusia. Sehingga hadirin jamaah subuh rahimakumullah, penting sekali untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada, terkhusus nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka Nabi ingatkan, idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu sampai di subuh hari, jangan kamu menunggu-nunggu atau beranggapan kamu akan sampai di waktu sore hari. Karena kenapa? Kamu tidak akan tahu malaikat maut kapan datang menjemput nyawa kamu. Maka hadirin jamaah subuh rahimakumullah, manusia adalah satu makhluk yang Allah sudah ciptakan, Allah siapkan untuk negeri akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala telah men-setting apapun yang kita rasakan di dunia ini sifatnya sementara. Senang pun sementara, bahagia sementara, susah, sakit, semuanya bersifat sementara. Maka orang yang hari ini kaya, kayanya pun sementara. Hari ini orang yang miskin, miskinnya pun sementara. Orang yang hari ini mendapatkan jabatan, jabatan itu pun sementara. Semua Allah buat sementara, dan semua Allah sudah siapkan di dunia ini dua berpasang-pasangan, saling berpasangan. Untuk apa? Allah ingin pahamkan kita, ada satu negeri, ada satu tempat yang kekal abadi yang hanya satu pasang saja. Di mana? Di akhirat. Yang mana kalau di sana kita bahagia, hanya bahagia saja, tidak pernah susah. Di sana kalau kita sehat, tidak pernah sakit. Kalau kita kaya, tidak pernah miskin. Di sana kita jadi raja, tidak akan pernah jadi rakyat. Tapi kalau di dunia, jangan pernah berharap demikian. Karena kenapa? Dunia terus berputar. Jadi istilahnya itu seperti roda dunia ini. Kenapa? Ada saatnya kita akan di atas, ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita sehat, ada saatnya kita sakit. Dan itu Allah ingin fahamkan kepada kita semua jamaah subuh rahimakumullah, agar kita merasa kita di dunia cuma sebentar saja. Kalau kita merasa demikian, maka semua aktivitas ibadah yang kita lakukan tidak pernah kita akan tunda-tunda, tidak pernah kita bilang nanti-nanti, tidak akan pernah kita bilang kapan-kapan. Maka jangan tunggu kapan-kapan sebelum kita dikafani. Nauzubillah min dzalik. Demikian kullum singkat dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.